Halo, berikut ini kita akan menyelesaikan relasi rekursif dengan menggunakan fungsi pembangkit. Masih ingat ya, jangan lupa. Kita akan mengerjakan part A-nya dulu. Diketahui A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 3, dan ini kita memiliki AN dimulai dari N lebih besar sama dengan 2. Oke, kita tulis dulu ya. Jadi AN sama dengan 2AN kurang 1 ditambah 4 pangkat N kurang 1. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, kamu bisa melihat di modul, ini akan kita kalikan ya kedua ruas dengan X pangkat N. Nah, didapat AN X pangkat N ditambah 2AN dikurang 1 dikali X pangkat N ditambah 4 pangkat N kurang 1 dikali X pangkat N. Selanjutnya, kedua ruas akan diberikan sigma. Tetapi kamu harus hati-hati. Di sini diketahui bahwa N lebih besar sama dengan 2. Sehingga di sigma kita, N akan dimulai dari 2. Jadi kita dapat menuliskan sigma N sama dengan 2 until infinity. AN X pangkat N sama dengan, berikan kembali sigma N sama dengan 2. Infinity 2AN kurang 1 dikali X pangkat N ditambah sigma N sama dengan 2 infinity 4 pangkat N kurang 1 dikali X pangkat N. Oke, setelah ini saya akan memisahkan mereka masing-masing untuk mendapatkan si fungsi pembangkit. Saya akan berikan ini berwarna orange dan ini berwarna hijau. Jadi kita pisahkan satu-satu dan ini berwarna biru. Oke, kita akan mulai dari yang berwarna orange dulu. Saya akan pisahkan ya. Nah, di sini sigma N sama dengan 2 to infinity AN X pangkat N. Ini harus sesuai dengan ketentuan fungsi pembangkit. Saya akan tuliskan di sini. Nah, sesuai ketentuan bahwa PX di sini, ini harus diingat ya, PX sama dengan sigma N sama dengan 0 until infinity AN X pangkat N. Nah, ini jangan lupa. Jadi kita harus membuat bentuk seperti ini ya. Jadi kita dapat bahwa dari sini harus mengubah si N sama dengan 2 menjadi N sama dengan 1. Bagaimana? Kita harus memanipulasi seperti yang sudah dipelajari di fungsi pembangkit. Nah, kita dapat menuliskan ini sama dengan sigma N sama dengan 0 to infinity, kemudian AN X pangkat N dikurang, nih jangan lupa, A0 X pangkat 0 dikurang A1 X pangkat 1. Nah, ini kita dapat sederhanakan menjadi sigma N sama dengan 0 infinity AN X pangkat N, kemudian ini dikurang dikarenakan ini sama dengan 1 dan ini akan menjadi X. Kita bisa akan tulis A0 dikurang A1X. Nah, kita sudah menemukan nih sesuai yang berwarna merah di sini, si PX-nya. Jadi ini sama dengan apa? Sama dengan PX, sesuai yang di warna merah ya, PX. Kemudian hati-hati ya. Di sini A0 sudah diketahui di sini. A0 1, kemudian A1 3. Kita langsung bisa ubah ya. Jadi saya sudah ubah PX ini. Saya udah ubah PX. Nah, untuk A0-nya sama dengan berapa? Sesuai yang sudah diketahui, berarti dikurang 1 dikurang 3X. Oke, ini untuk yang berwarna orange. Sekarang kita harus menyelesaikan yang berwarna hijau. Nah, untuk yang berwarna hijau, saya tulis kembali N sama dengan 2 infinity 2AN kurang 1 dikali X pangkat N. Nah, ini sama dengan bagaimana?
harus hati-hati juga. Di sini saya akan memanipulasi supaya kalian semua mendapatkan si PX. PS AN X pangkat N. Sedangkan di sini N kurang 1. Kita akan memanipulasi. Di sini saya akan berikan M untuk ini ya. Nanti hasilnya akan saya letakkan di sebelah kanan. M sama dengan N kurang 1. Sehingga N sama dengan M tambah 1. Nah, ini harus diingat. Kita akan gunakan untuk yang berwarna hijau ini. Jadi kita dapat menuliskan 2. Saya keluarkan ya. 2 sigma M sama dengan 1 infinity AM M tambah 1. Nah, ini sama dengan 2. Saya keluarkan ini ya. Ini sama dengan XM dikali X pangkat 1. Nah, jadi X ini yang saya pindahkan ke depan langsung. X sigma M sama dengan 1 infinity AM X pangkat M. Nah, sekarang sudah menemukan nih. Sudah sama ya dengan si PS ya. Yang M dengan M sudah sama. Tetapi hati-hati juga. Di sini kita M sama dengan 1. Sedangkan untuk PX, M yang ini saya tunjuk kembali. M-nya harus sama dengan 0, dimulai dari 0. Jadi bagaimana? Kita harus memanipulasi. Sama seperti yang pertama tadi. Jadi ini sama dengan 2 X sigma M sama dengan 0 infinity AM X pangkat M dikurang A0. Nah, sudah didapat ya. Jadi ini sama dengan ini untuk PX. Kita tuliskan 2X PX dikurang A0. Ya, benar. Nah, di sini A0 sudah diketahui dari soalnya. 2X PX dikurang 1. Ini untuk yang kedua. Mungkin akan saya berikan warna ya. Di sini yang ini untuk yang pertama dan ini yang kedua. Nah, selanjutnya kita harus menyelesaikan sigma untuk yang berwarna biru. Nah, untuk sigma berwarna biru kita selesaikan di sini. Oke. Sigma N sama dengan 2 infinity 4 pangkat N kurang 1 dikali X pangkat N. Nah, ini sama dengan apa? Sama seperti yang kedua, saya akan memanipulasi lagi ya. Jadi K, supaya lebih memahami, N kurang 1, N sama dengan K ditambah 1. Nah, jadi kita bisa menuliskan sigma K sama dengan 1 to infinity 4K dikali X pangkat K dikali X. Sudah paham ya? Saya keluarkan ya. K-nya dengan pangkat plus 1-nya. Ini sama dengan X sigma K sama dengan 0 infinity 4K dikali X pangkat K dikurang 1. Nah, kita bisa keluarkan untuk X-nya. X dikali 1 per 1 dikurang 4X dikurang 1. Nah, ini sama dengan X per 1 dikurang 4X dikurang X. Nah, sudah dapat ya? Sehingga untuk yang ketiga, saya berikan warna. Nih, X per 1 dikurang 4X. Sekarang kita gabungkan kembali. Yang berwarna pink ini hasil dari perubahan ke fungsi pembangkit. Saya tuliskan di sini. Ini agak sedikit panjang ya untuk menggunakan fungsi pembangkit. PX dikurang 1 dikurang 3X. Ini yang pertama sama dengan 2X. PX dikurang 1 ditambah X per 1 dikurang 4X kurang X. Oke. Nah, selanjutnya kita harus menyelesaikan sampai kita mendapatkan hasilnya dalam bentuk fungsi pembangkit atau AN ya.
fungsi pembangkitnya sampai kita rubah ke dalam AN. Nah, di sini didapat PX kurang 2X PX sama dengan minus 1 ditambah X per 1 dikurang 4X dikurang X. Saya pindah ruaskan yang ini ya, biar paham. Ditambah 1 ditambah 3X. Nah, kita bisa sederhanakan mereka sama-sama punya PX di sini menjadi PX dikali 1 dikurang 2X sama dengan 2X tambah X per 1 dikurang 4X. Oke. Mengapa? Karena di sini dikurang, yang ini sudah 1 dengan minus 1, jadi kita bisa tuliskan langsung. Kita dapatkan PX sama dengan 2X tambah X per 1 kurang 4X per 1 dikurang 2X. Nah, ini bisa kita tuliskan PX sama dengan 2X per 1 dikurang 2X ditambah X per 8X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 1. Nah, selanjutnya kita dapat menuliskan PX sama dengan, ini dengan menggunakan decomposition nanti ya, parsi apanya, hasilnya untuk mencari nilai A dan nilai B nanti. Minus 1 ditambah minus 3X ditambah 1 per 8X pangkat 2 dikurang 6X tambah 1. Sama dengan minus 1 ditambah minus 3X ditambah 1 per 8X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 4X. Oke. Dan kemudian kita selesaikan kembali, ini sama dengan minus 3X ditambah 1 per 4X dikurang 1, 2X dikurang 1. Nah, ini kita ketahui ya, ini kita cari decompositionnya karena punya 2 yang sama untuk numeratornya. Nah, ini kita berikan sama dengan A per 4X dikurang 1 ditambah B per 2X dikurang 1. Hasilnya sama dengan minus 3X tambah 1 sama dengan 2X dikurang 1A ditambah 4X dikurang 1B. Oke, kita selesaikan. Didapat bahwa minus 3X ditambah 1 sama dengan 2AX ditambah 4BX dikurang A dikurang B. Kita bisa lihat untuk yang ada XX-nya. Kemudian yang hanya konstan di sini ini ya. Oke, selanjutnya kita tuliskan ke dalam persamaan dan nanti kita bisa eliminasi. 2A ditambah 4B sama dengan minus 3. Minus A minus B sama dengan 1 ya. Ini positif ya yang ini ya. Oke, di sini sama dengan 1. Nah, kita selesaikan, didapatlah bahwa B sama dengan negatif 1 per 2. Kemudian kita masukkan agar mendapatkan nilai A-nya min A dikurang min 1 per 2 sama dengan 1. Jadi A sama dengan min 1 per 2. Nah, sudah didapat untuk si B dan si A-nya. Hasilnya sama dengan min 1 per 2 per 4X tambah 1 ditambah min 1 per 2 per 2X kurang 1. Oke. Ini sama dengan kita membuat ke dalam bentuk minus 1 per 2 dikali sigma N sama dengan 0 infinity 4X pangkat N ditambah
2x pangkat n. Nah, ini hasilnya untuk AN 1/2 dikali 4 pangkat n ditambah 2 pangkat n. Nah, didapatlah hasil untuk si AN-nya. Nah, sedikit panjang ya. Selanjutnya kita akan lihat soal yang berikutnya sebagai latihan kamu supaya lebih memahami, dapat dikerjakan untuk part B-nya. Kalian kerjakan terlebih dahulu, nanti kita akan diskusikan kembali. Saya rasa sekian untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa.